Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Akuntansi Perilaku yang diampu oleh Ibu Nur Fitriana SAMAK, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai komunikasi informasi akuntan, di mana kami dari kelompok 5 terdiri dari anggota. Yang pertama itu Ade Harvinda Dompas, kemudian Dresta Daryanti, Nurni Juwita Rahayu, Siti Nur Hasana, Putri Nurhaliza, kemudian ada Eka Afriani. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, di mana riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena itu, individu menghabiskan hampir dari 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Tidak ada kelompok yang dapat tetap ada tanpa komunikasi. Hanya lewat komunikasi yang merupakan transfer makna dari satu orang ke orang lain, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengertian dan fungsi dari komunikasi. Menurut Gibson dan kawan-kawan pada 1995, ia mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis, yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencairan kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksud di sini ialah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social komunikasi. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy pada 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi. Yang pertama itu ada pengendalian. Nah, pengendalian ini yaitu komunikasi yang bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu motivasi, di mana komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu pengungkapan emosional. Nah, yang ini bagi banyak karyawan yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental yang anggotanya menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi ini menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Kemudian ada informasi sebagai fungsi yang keempat, di mana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif pilihannya. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nur Hasana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu model komunikasi. Model komunikasi adalah penyajian abstrak
dari beberapa aspek teori dan sistem klarifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian potensi menjadi relevan dari suatu proses. Model-model tersebut membantu menetapkan batasan terhadap pernyataan apa saja yang menjadi bagian dari komunikasi dan memberikan struktur bagi komponen-komponen dari proses tersebut. Model-model komunikasi terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu model Lasswell. Model ini sangat sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi dalam konteks akuntansi. Akuntan menyajikan informasi keuangan yang pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal dengan tujuan dan untuk menyediakan data yang andal, relevan dan tepat untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan informasi. Yang kedua yaitu model Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi yang diilustrasikan pada gambar 2.2. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Model ini merupakan suatu kemajuan membandingkan dengan model Lasswell karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Shannon dan Weaver juga menambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Gangguan atau noise adalah stimulus yang memberikan kontribusi terhadap distori dari proses transfer informasi. Hal tersebut dapat mengarah pada hancurnya komunikasi. Yang ketiga itu ada model SCMR Berlo. Model komunikasi sumber pesan, saluran, dan penerimaan yang diajukan oleh David Berlo yang disajikan dalam gambar 2.3 merupakan beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlo menspesifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dan faktor-faktor tersebut beroperasi. Yang keempat itu model Wesley-McLean mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.4. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut juga menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu berkaitan satuan model komunikasi, yaitu pengungkapan atas suatu maksud yang diartikan sebagai pesan. Pada gambar berikut yaitu proses komunikasi, yaitu sumber komunikasi. Sumber komunikasi kita anggap saja sebagai pengirim. Pengirim ini akan mengirimkan pesan kepada penerima dengan proses yaitu pengodean. Setelah itu, pengodean akan mengartikan ke dalam pesan dan mengirimkannya kepada saluran. Setelah itu, maka akan menguraikannya kepada penerima atau mengirimkannya kepada penerima.
Setelah penerima menerimanya, maka akan membalas pesan, yaitu disebut dengan umpan balik. Selanjutnya, hal-hal yang mendasari dalam komunikasi. Hal-hal mendasari dalam komunikasi ini kita sebut sebagai arah komunikasi. Komunikasi mengalir seperti vertikal dan lateral, di mana dimensi vertikal dapat lebih lanjut menjadi komunikasi atas atau komunikasi bawah. Arah komunikasi vertikal ini kan terbagi atas komunikasi atas dan komunikasi bawah. Komunikasi atas artinya yaitu merupakan komunikasi yang mengalir sesuai tingkat yang lebih tinggi ke kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan dan masalah yang akan dihadapi oleh atasan. Setelah itu ada komunikasi bawah. Komunikasi bawah yaitu mengalir satu tingkat ke tingkat kelompok atau organisasi yang lebih rendah. Pola ini digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajemen untuk menentukan tujuan dan memberikan struktur organisasi atau kebijakan pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kepada bawahannya. Setelah itu ada jaringan formal dan informal. Kita tahu jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis, yaitu jaringan informal dan formal. Pada umumnya, formal yaitu disebut sebagai vertikal, yaitu mengikuti wewenang dan keterbatasan komunikasi yang berkaitan dengan tugasnya. Sebaliknya, jaringan informal yaitu sentingan biasanya berbentuk suatu pergerakan yang bebas ke segala arah, melompati wewenang dan kemungkinan kebutuhan sosial dari organisasi atau kelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah metode berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Ada beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu yang pertama, penyaringan. Itu mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Selanjutnya ada persepsi selektif. Itu muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya. Kemudian itu ada defensif, itu ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Kemudian ada bahasa. Bahasa itu adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda dari orang-orang yang berbeda. Selanjutnya, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Pertama ada sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar pula efektivitasnya. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama kesamaan demografi atau biasa dengan kita kenal misalnya seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, serta kesamaan kognitif, itu misalnya kesamaan dalam sikap, nilai budaya, keyakinan, dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Variabel kedua yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi itu ada pesan. Elemen-elemen dari pesan adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, statistik, tabel, dan grafiknya. Hal-hal tersebut tentu saja bervariasi dengan saluran yang berbeda-beda. Selanjutnya, organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan
tergantung pada budaya di mana tempat informasi tersebut digunakan. Di masyarakat barat, pola pemikiran bersifat linear atau berurutan. Itu merupakan karakteristik dari semua pemrosesan bahasa, yaitu membaca dan mendengarkan, dan juga banyak aktivitas pemecahan masalah dan berpikir. Selanjutnya, perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Retensi meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide, itu penting. Ringkasan yang menunjukkan, menyoroti, atau mengorientasikan pembaca terhadap fakta penting juga meningkatkan pemahaman dan retensi pembaca. Selanjutnya itu penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima, seperti latar belakang, demografis, budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah pula dan semakin efektif komunikasi tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nurhaliza. Yang selanjutnya, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Ada 4 masalah komunikasi yang terjadi dewasa saat ini. Yang pertama, mengapa pria dan wanita sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain? Keeratan menekankan pada kedekatan dan kebersamaan. Sementara itu, ketidaktergantungan menekankan pada keterpisahan dan perbedaan. Yang kedua, apakah implikasi dari gerakan yang secara oplitas benar terhadap komunikasi organisasi? Mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dikodifikasi untuk mencerminkan ketetapan secara olitis. Orang harus peka terhadap perasaan orang lain. Kata-kata tertentu dapat dan memang menimbulkan stereotipe. Yang ketiga, bagaimana individu dapat memperbaiki komunikasi lintas budaya mereka. Terdapat 4 aturan dan dapat digunakan ketika komunikasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda, yaitu pertama, asumsi adanya perbedaan sampai terbukti pada perasaan. Yang kedua, tekankan pendeskripsian dan bukan pendafsiran atau evaluasi. Yang ketiga, praktikkan empati. Yang keempat, perlakukan penafsiran pada Anda sebagai hipotesis kerja. Yang keempat, bagaimana elektronik mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain dengan organisasi. Komunikasi elektronik ini tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja. Telepon seluler dan komunikator pribadi memungkinkan Anda untuk dihubungkan sedang rapat. Oke teman-teman semua, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Kami sudahi dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.